namanya, lengkung ya, suatu lengkungan, makanya namanya arkus, dan itu merupakan bagian atap dari suatu vertebrae ya. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran ini dengan memperhatikan tadi lubang, ada ya lubang di antara dua vertebrae yang bergabung ya, dua vertebrae yang berpadu sendi, itu nanti akan menghasilkan lubang ya. Lubangnya itu dinamakan dengan foramen tentu saja nantinya. Nah, beberapa yang kita temukan pada arkus. Jadi kalau Anda tadi sudah belajar korpus, sekarang arkusnya. Arkusnya itu berarti yang lengkung. Apa saja yang banyak kita jumpai di arkus? Arkus itu banyak sekali prosesusnya. Kalau prosesus yang ke arah atas itu adalah prosesus, kalau zaman kecil dulu itu anak-anak suka nonton film Teletubbies gitu ya. Antena yang ke atas itu adalah prosesus spinosus. Spinosus itu kan artinya duri ya. Dan taju itu ada satu di arah atas, ke arah atas, nantang langit gitu ya. Transversus itu berarti yang melintang. Jadi kalau arkus ada tangan melintang dua ke kiri dan ke kanan, itu adalah prosesus transversus. Articularis yang juga harus Anda ingat bahwa untuk memadukan harmonisasi dua ruas ya, itu bukan hanya perlu kaput dan kavitas, tapi juga perlu adanya permukaan prosesus articularis. Jadi prosesus articularis nanti ada di bawah dari prosesus transversus, baik itu di posisi depan maupun di posisi belakang. Jadi ini memang nanti membuat harmonisasi dari permukaan sendi setiap vertebrae. Kemudian foramen. Foramen ini banyak juga dijumpai pada arkus. Kalau arkus yang besar itu foramennya adalah foramen vertebralis. Karena nanti dia akan dilewati oleh medula spinalis. Kemudian ada juga foramen yang dilewatkan pada prosesus transversus. Berarti kalau prosesus transversus itu adalah tangan yang ke samping gitu, ternyata di dalamnya itu ada lubang yang dilewati oleh nervus, nantinya oleh arteri nantinya. Nah, lubang yang ada di prosesus transversus namanya adalah foramen transversarium. Kemudian vertebrae itu arkusnya ada kalanya punya lubang di dinding di dinding lengkungan, itu ada lubang yang ke arah samping ya. Jadi lubangnya ini bisa di kiri maupun di kanan. Lubang yang di samping itu nanti kita namai dengan vertebrae lateral ya. Sebetulnya kalau tidak ada gambarnya Anda juga pasti bingung ya untuk membayangkan. Ini arkus, kemudian ada prosesus spinosus, kemudian ada prosesus articularis yang kranial. Kemudian kalau yang di arah belakang sana ya itu prosesus articularis yang kaudal. Ini adalah prosesus transversus yang ke arah samping. Nanti di dalam prosesus transversus ini ada lubang ya yang bisa kita masuki dengan lidi. Ini proses foramen transversus. Kemudian ini arkus nanti membentuk lubang yang agak besar. Ini nanti termasuk yang membentuk kanalis vertebralis di mana akan lewat medula spinalis seperti itu ya. Jadi Anda sudah belajar prosesus, Anda sudah belajar foramen ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di pernyataan sebelumnya, Anda ingat kembali prosesus spinosus, prosesus transversus, prosesus articularis cranial, dan prosesus articularis caudal. Kemudian Anda perhatikan ini salah satu contoh dari vertebrae aksis ya, os aksis, di mana ini ada lubang masuk dari posisi lateral, nanti di dalamnya itu dia akan membentuk saluran. Nah, itu adalah saluran dari foramen transversarium. Kemudian ini dinding luar ya, dinding luar dari arkus yang melengkung itu ada kalanya kita temui lubang ya.
Kalau lubang itu berada di posisi dinding arkus, namanya foramen vertebrale lateral. Ini modifikasi dari processus spinosus. Ini modifikasi dari permukaan sendi, ya. Yang nanti ada namanya tersendiri. Ini kalau kita melihat vertebrae dari center depan, Anda bisa menyenter adanya lubang yang namanya kita temukan tadi di processus transversus. Ya, jadi kalau foramen transversarium bisa kita center dari depan, ya, untuk menemukan bentukannya. Ini foramen intervertebrale antara dua ruas. Kemudian antar dua ruas ini juga seringkali membentuk suatu celah, ya, suatu celah antar dua apa itu namanya, lengkung, ya, arkus atau lengkung, itu juga membentuk celah, nggak bisa 100% mepet ini, ya. Jadi lengkung antara vertebrae depan sama belakang itu kadang masih terbuka sehingga ada spasinya, sehingga dinamakan spasium antar arkus atau spasium interarkualer. Oke, mudah-mudahan Anda bisa membayangkan dengan pemberian nama-nama itu membuat Anda juga belajar bahasa Latin dengan baik, kemudian belajar sisi-sisi, ya. Kalau kata-kata yang menunjukkan kranial itu selalu menunjukkan depan, kalau kaudal menunjukkan belakang. Kalau kata-kata ada ungkapan incisura artinya apa? Ada yang ingat? Arti incisura. Robekan, dokter. Ya, pintar. Robekan atau irisan. Jadi tadi kalau sudah belajar foramen intervertebrale, ternyata foramen intervertebrale itu dibentuk oleh adanya irisan yang ada di posisi ruas-ruas. Irisan yang di posisi belakang namanya incisura vertebrale caudalis. Kemudian irisan di depan incisura vertebrale cranial. Mungkin Anda juga sebal, ya. Kenapa kok vertebrae segitu aja banyak sekali yang harus dipelajari? Ya, memang itulah keistimewaan dari tulang vertebrae, meskipun dia tampaknya ruas-ruas tulang yang tidak ada artinya, tapi dia berarti sangat besar, ya. Karena kalau tidak ada vertebrae, tubuh kita itu juga tidak akan secara sempurna berkehidupan, karena di dalam vertebrae itu ada medulla spinalis yang selalu mengerjakan sejumlah banyak kegiatan dalam kehidupan ini. Lihat ini rangkaian cervicalis pada sapi. Kalau Anda belajar cervicalis itu memang harus membandingkan, ya, antara sapi sapi berarti belajar ruminansia, ya, termasuk kambing, domba, gitu, ya, rusa. Seperti itu. Kemudian Anda perhatikan ruas tulang cervicalis kan jumlahnya 7, karena jumlahnya 7 Anda harus detailkan. Mulai dari yang paling depan ini diberi nama atlas, ya. Atlas itu biasanya yang paling dekat dengan occipital. Kemudian setelah atlas Anda temukan os aksis yang bentuknya memang istimewa karena ada gigi di depannya. Lalu 3, 4, 5 dari cervical itu biasanya bentuknya sama, ya. Dan semuanya itu punya prosesus yang tadi sudah saya ceritakan. Kemudian untuk yang nomor 6 cervical itu istimewa. Ini harus diingat-ingat, istimewa pada hewan apa? Pada ruminansia. Karena nanti vertebrae cervical 6 ini prosesus transversusnya membentuk lamina, ya. Itu dicatat baik-baik. Biasanya saya suka kasih soal yang seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 7 ini juga istimewa karena 7 ini nanti akan bergabung berpadu sendi dengan vertebrae thoracalis yang pertama. Tapi dia juga ternyata harus melayani os costae yang akan ditemukan oleh dirinya itu di bagian bawah dari vertebrae cervicalis yang ke-7. Kemudian Anda juga harus bisa membedakan
Prosesus spinosus itu kalau pada kelompok sapi itu menonjolnya menonjolnya cukup tinggi ya, agak tinggi. Sementara kalau kelompok kuda dan teman-temannya itu penonjolan prosesus spinosusnya itu mepet ya, mepet sama arkusnya. Ini pembeda-pembeda yang harus Anda pelajari dengan baik ya. Kalau Anda tidak mengingat-ingat perbedaan-perbedaan, Anda nanti akan kesulitan ketika menjawab soal-soal ujian. Kemudian lembar kerja itu juga akan sangat membantu Anda. Jadi kalau sebelum ujian, usahakan lembar kerja juga sudah dikerjakan secara baik ya. Hingga waktu belajar lembar kerja sekaligus Anda juga akan belajar soal-soal yang kemungkinan akan keluar ya. Ini bagian os atlas. Jadi tulang vertebrae pertama itu nama istimewanya atlas. Ada banyak keistimewaan dari os atlas. Kalau di bagian puncak atas ya dari os atlas itu Anda harus tahu ini nama prosesusnya apa sebetulnya. Kalau yang ke atas apa yuk? Prosesus spinalis, Dok. Ya, spinosus. Tapi kalau os atas itu spinosusnya cuma benjolan aja, jadi kayak otun gitu ya. Kayak otun di puncaknya itu namanya tuberculum dorsalis pada os atlas. Kemudian ini pada kuda, karena pada kuda itu ada banyak keistimewaannya. Nanti ada lubang-lubang ini yang Anda temukan ada 4 ya kalau pada kuda. Kemudian ini untuk permukaan sendi. Kalau yang ke depan ya, os atlas itu kan akan membentuk yes joint. Anda kalau lagi mengangguk-anggukan kepala ya, tanda setuju, itu adalah pekerjaan dari os atlas dengan kondilus occipital. Kondilus occipital tentu Anda juga ingat itu berada pada lubang di kiri kanan foramen magnum ya. Terus ada kondilus di kiri kanan. Nah, itu nanti yang akan berpadu sendi dengan os atlas ini untuk berkata ya, yes joint. Kemudian os atlas ini nanti akan berpadu sendi dengan tulang di belakangnya. Di belakangnya itu adalah os aksis. Kalau os aksis ini adalah tulang yang nanti membantu Anda itu menggeleng-gelengkan kepala ke samping ya, ke samping kiri, ke samping kanan, untuk menyatakan perasaan tidak mau gitu ya. Nah, kenapa kok bentukan itu menjadi membuat dia bisa menggelengkan kepala? Nanti kita lihat karena ternyata di belakang os atlas ini ada bentukan istimewa dari os aksis. Catat ya, persendian pada bagian belakang os atlas itu adalah 2 macam persendian. Yang di bagian tengah ini nanti digunakan untuk dens aksis ya, yang dimiliki berupa gigi pada os aksis. Nanti akan ketemunya pada fovea dentis pada os atlas. Lalu bagian sisi kiri dan kanan dari os aksis nanti akan dilayani permukaan sendinya oleh fovea articularis caudalis. Harap dicatat baik-baik hal itu, nanti kita akan lihat mengapa kok bentukan itu diperlukan. Kemudian ini juga yang istimewa ya dari os atlas kuda. Os atlas kuda itu punya dua pasang lubang ya, 2 pasang lubang yang ada di alai. Jadi kalau alai, os atlas itu punya alai. Kalau alai ini modifikasi dari prosesus apa? Ayo sebut prosesus apa? Alai ke samping. Prosesus transversus, Dokter. Ya betul. Jadi os atlas punya modifikasi prosesus transversus yang berbentuk alai. Namanya juga jadi alai atlantis ya. Alai atlantis punya lubang yang Anda lihat dari arah dorsal itu satu lubang yang di posisi depan. Ini kelihatannya satu lubang ya, tapi ternyata kalau dimasuki sama beating ya, sama lidi, itu kalau lubangnya Anda arahkan ke arah alai, maka dia akan ketemu foramen alar.
Jadi lubang itu kalau Anda arahkan ke luar, ke alai, ke sayap atas, ini akan membentuk yang namanya foramen alare. Tapi kalau lidinya itu kamu masukkan ke dinding vertebrae, kemudian menuju ke dalam dari kanalis, nanti Anda akan temukan lubang, yaitu foramen vertebrale lateral. Jadi ini ada satu lubang besar dari dorsal yang ternyata di dalamnya berisi 2 lubang, ya. Itu pada semua hewan, ya. Tapi ini yang tidak pada semua hewan, hanya pada equidae ini adalah lubang yang ada di posisi belakang. Ini adalah foramen transversalium. Itu memang dimiliki oleh kuda ya sebagai suatu lubang istimewa. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah, alai atlantis juga sudah. Ini kalau alai atlantis itu dilihat dari ventral, ya di situ ada legokan, ya. Ini alai atlantis ya, tapi dia ditidurkan, ya. Kita temukan legokan yang namanya fossa atlantis. Ini adalah lubang-lubang foramen alare tadi. Kemudian ini adalah atlas anjing. Ayo dicatat baik-baik. Ini penting karena membedakan khas dari istimewanya atlas anjing, yaitu dia memiliki incisura alare. Kalau tadi Anda belajar sebelumnya itu ada foramen alare ya pada atas kuda, pada atlas sapi gitu ya. Ternyata kalau anjing itu foramen alarenya itu tidak terbentuk dengan baik, sehingga malah justru berupa irisan, ya, tidak berbentuk lubang tapi berbentuk irisan atau celah, sehingga namanya adalah incisura alare pada os atlas anjing dan teman-temannya anjing. Ini adalah kembali kita ke vertebrae yang kedua. Jadi vertebrae kedua tadi yang membantu kita melakukan geleng-geleng kepala, ya. Nah, ini sebab istimewanya kenapa kok antara aksis atas dan aksis itu bisa menggelengkan kepala, ya. Karena permukaan terdepan, ya, ada bagian atlas aksis yang dinamai dengan dens aksis. Ya, ini paling istimewa dari bagian os aksis, baik itu pada kuda maupun pada hewan-hewan lain, ya. Kemudian kalau Anda perhatikan, karena dia harus mempunyai prosesus yang juga digunakan untuk persendian, jadi kalau ini ditanyai ya, di sisi lateral dens aksis ini kita bertanya kepada Anda pada saat praktikum misalnya, ini adalah prosesus apa? Jadi jawabannya adalah prosesus articularis cranial, ya. Ini nanti yang akan ketemu dengan fovea os atlas yang tadi sudah saya beritahukan kepada Anda, fovea caudalis gitu ya. Yang ketika fovea caudalis itu di tengahnya ada bagian yang digunakan untuk fovea dentis yang nanti akan ketemu dengan dens aksis ini. Inilah yang menggerakkan ke arah no joint atau menggelengkan kepala. Kemudian ini bagian prosesus spinosus ya, yang istimewa pada kuda. Prosesus spinosusnya itu cukup besar. Lalu di bagian belakangnya itu terbelah 2, ya. Catat, ini penting nih. Prosesus spinosus kuda bagian belakangnya terbelah 2. Oke, kalau lubang-lubang ini Anda sudah kenali dari beberapa pelajaran yang lalu. Ini adalah lubang vertebrale lateral. Ya, ini den aksis, kemudian fasies. Ini kalau permukaan yang licin yang ditanyakan, permukaan licin apa yang ada di sebelah lateral den aksis, maka jawabannya adalah fasies articularis. Tapi kalau taju persendian ini namanya apa, maka jawabannya adalah prosesus articularis cranial. Seperti itu. Kemudian sapi, coba lihat.
aksis sapi. Kalau aksis dari kuda, tadi Anda perhatikan belakangnya itu terbelah dua. Kalau aksis sapi, ini agak tebal, kemudian berbentuk hampir segi 4, lalu bagian paling belakang itu nanti memiliki 2 sayap. Ini adalah processus articularis caudalis. Ya. Lain-lainnya sama, ini denaksis, ini juga permukaan maupun processus untuk persendian. Oke, itu pada sapi ya. Perbedaannya tadi terletak pada processus spinosus dari aksis sapi berbentuk segi 4. Kemudian ini spinosus dari aksis anjing. Apa yang berbeda? Lihat nih keistimewaannya. Terjadi penjuluran ke depan, ke kranial maupun ke kaudal dari processus spinosus. Jadi kalau Anda nemukan ini misalnya di padang belantara Afrika gitu, biasanya hewan-hewan seperti hiena, seperti serigala, ya, seperti anjing liar, itu semuanya ketika mati akan meninggalkan os atlas yang mempunyai processus spinosus mengarah ke dua, kanan ke belakang maupun ke depan, ya, seperti ini. Oke, Anda bisa membandingkan ya setiap aksis yang beda-beda. Jadi kalau babi ini processus spinosusnya adalah menjulur ke arah belakang, seperti ini. Kemudian agak tinggi, ya. Jadi kalau dilihat seperti kuda ya, seperti anjing laut yang jengking gitu ya. Ini adalah processus spinosus os aksis dari babi. Ini kalau Anda menemukan tadi di padang belantara Afrika, karena ada 2 proses penjuluran processus spinosus, berarti itu punya serigala. Nah, ini secara umum ya, cervicalis 3, 4, dan 5 selalu punya processus spinosus di atas, processus transversus yang ke samping, processus articularis depan, articularis belakang, foramen transversus. Seperti itu. Oke, ini nomor 6. Pada kelompok sapi maupun anjing itu ada laminanya. Kemudian yang nomor 7 ini yang istimewa karena processus transversusnya cuma satu ke arah samping. Kalau yang 3, 4, 5 tadi kan dia menarik ke arah depan dan belakang gitu ya. Mungkin penjelasan saya tadi belum lengkap. Kalau nomor 3, 4, 5 processus transversusnya itu menarik ke depan dan ke belakang. Sementara kalau nomor 7 processus transversusnya cuma ada satu yang mengarah ke samping. Kemudian di bagian paling belakang dari processus transversus kita menemukan fovea costale caudale. Ini yang nanti akan membentuk paduan persendian dengan os costae. Oke, itu adalah cerita dari os costae. Bukan costae, itu cerita dari cervical. Jadi sekarang kita akan masuk menuju ke os vertebrate thoracalis. Oke. Apakah Anda sudah siap untuk maju mempelajari vertebrate thoracalis? Siap belum? Siap, dokter. Siap, dokter. Ya, yang siap yang ada di depannya. Yang di belakang sudah pada menutup kameranya. Kenapa Bu Ana ditinggal? Halo. Halo. Ayo Bu Ana akan mulai melanjutkan ya. Tolong kameranya dibuka lagi ya. Sudah makan ya? Sudah makan Kamila? Mudah-mudahan. Sudah makan Kamila? Kamila Asa. Sudah, Dok. Iya. Mohon maaf ya Bu Hana teriak-teriak lagi karena Bu Hana ditinggal.
Jadi Buana nggak mau kalau ditinggal sendiri, sekarang dibuka dulu baru saya mau meneruskan. Kalau Irba nggak mau buka ya Galih, Anissa, kemudian Nur, Queenie dari Malaysia ya. Ayo semuanya tetap siaga ya, meskipun kamu mungkin lagi on cam gitu, lagi off cam ya. Tapi tetaplah mendengarkan suara saya dengan baik supaya saya tidak merasa ditinggalkan. Baik, terima kasih untuk tetap mendengarkan saya. Sekarang kita masuk ke vertebrate thoracalis. Keistimewaan apa yang bisa kamu perhatikan pada vertebrate thoracalis? Ayo dari gambar ini, apa yang bisa kamu lihat? Istimewanya apa? Jawab. Prosesus spinosusnya lebih berkembang, dokter. Jadi lebih Oke, pintar ya. Jadi prosesus spinosus vertebrae thoracalis itu tampak bertumbuh sempurna ke arah atas, ke arah dorsal ya. Dan ini ditandai mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 makin tinggi. Kemudian setelah itu nomor 5 agak mulai menurun. Lalu yang mendekati lumbal itu akan memendek. Kenapa kok seperti itu? Ya. Jadi waktu vertebrae ini tahu dia akan beralih ke lumbal, itu dia nggak mau terlalu tinggi-tinggi supaya nanti bisa harmonis gitu ya. Hubungan baik itu yang akan membantu untuk menata tubuh ya, maupun hubungan dari antar sendinya sendiri. Jadi perhatikan baik-baik kenapa di awalnya tinggi. Ini kalau pada sapi ya, Anda perhatikan dia tinggi pada posisi thoracalis 3, 4, 5 ini biasanya ada punuk ya di situ. Kemudian kalau dia 3 terakhir itu semakin merendah, itu karena di belakangnya nanti harus ketemu dengan vertebrae berikutnya yang memang spinosusnya itu rendah. Lalu yang harus kecil-kecil, nggak boleh terlalu lebar, itu adalah prosesus yang ke arah samping apa nak? Apa? Samping. Ayo. Transversus. Ya, transversus. Transversusnya ini nggak boleh terlalu lebar karena transversus ini tidak diperlukan terlalu panjang karena nanti di bawahnya itu sudah ada costae. Costae-nya ini nanti yang akan menggantikan posisi panjangnya transversus. Ya, karena vertebrae thoracalis ke arah bawahnya itu nanti akan dipautkan dengan costae. Ya. Jadi prosesus transversusnya nggak usah panjang-panjang. Kemudian apakah dia masih perlu adanya prosesus articularis? Perlu nggak? Ya, perlu apa enggak? Perlu, Dok. Iya, perlu. Kenapa yang lain nggak mau jawab? Yang jawab kok cuma 1. Pada tidur ya? Ayo, perlu nggak? Perlu atau enggak prosesus articularis? Perlu dong. Ya, Perlu dong. ya, karena memang ini harus berpadu sendi antara thoracalis 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4, dan seterusnya. Ini adalah pada hewan sapi. Ini kelihatannya jumlahnya 13 atau anjing gitu ya. Nah, ada juga prosesus, kalau untuk costae itu tempat permukaan sendinya itu pada bagian korpus yang sisi atas yang mendekati arkus, itu dikasih tempat untuk memadukan nanti ada costae yang harus lengket di situ. Jadi ini nanti ada penamaannya fovea costale cranial dan fovea costale caudal ya. Jadi memang Anda harus ingat baik-baik, oh ternyata vertebrae thoracalis itu nanti berhubungan dengan costae, sehingga dia harus punya permukaan yang untuk costae. Dia juga harus berhubungan dengan sesama temannya vertebrae, jadi dia harus punya permukaan persendian dengan sesama vertebrae thoracalis seperti itu. Ya. Kemudian Anda perhatikan nih, ketika mendekati lumbal,
ya, itu ada 3 prosesus spinosus yang harus memendek. Karena dia harus berbentuk memendek seperti ini, ya, yaitu dinamai dengan vertebrae diafragmatika, ya. Tapi juga ada keistimewaannya. Ketika dia itu berada pada posisi yang memendek seperti ini juga, maka prosesus artikularis dan prosesus transversus vertebrae ini akan semakin mendekat, ya. Karena semakin mendekat dia akan membentuk seperti puting-puting susu, ya, yang kecil-kecil. Nanti kita akan beri nama masing-masing. Kalau prosesusnya itu membentuk puting susu, itu dia nanti akan diberi nama dengan prosesus mamillaris. Tapi kalian harus catat, prosesus mamillaris itu ditemukan pada vertebrae thoracalis yang keberapa saja. Ya, ternyata ditemukannya adalah pada vertebrae thoracalis 5 yang terakhir, ya. Jadi ingat-ingat itu, yang membentuk mamillaris itu apa? Jangan kamu awur aja ya, harus diketahui apa yang membentuk prosesus mamillaris dari vertebrae thoracalis 5 terakhir. Itu adalah pemaduan antara vertebrae prosesus transversus dengan prosesus articularis yang semakin mendekat posisinya, seperti itu. Ya, coba masih ingat nggak apa yang saya katakan? Kalau yang vertebrae thoracalis 5 terakhir membentuk prosesus apa? Prosesus mamillaris. Tapi kalau yang 3 terakhir itu vertebrenya memendek, itu nanti membentuk vertebrae yang diberi nama apa? Ya, pinter ya. Vertebrae diafragmatika. Jadi 2 hal itu harus kalian ingat-ingat. Kemudian ini memang juga harus dicatat baik-baik karena vertebrae thoracalis itu nanti harus bertaut pada oskoste. Karena dia bertaut pada oskoste, kita lihat vertebrenya menyediakan tempat untuk pertautan dengan oskoste, yaitu di prosesus transversus. Ya. Ini adalah tempat pertautan yang pertama. Kemudian karena ada permukaan sendi yang halus, jadi prosesus transversusnya itu memberi nama tempat permukaan sendi halus untuk oskostenya diberi nama fovea costale transversale. Fovea costale itu artinya ini nanti akan bertemu dengan oskoste. Tetapi permukaan yang halus ini ada pada prosesus transversarius dari vertebrae thoracalis. Ya, jangan sampai Anda merasa bingung nanti ya. Karena memang kita harus mempelajari banyak hal di thoracalis ini. Kalau permukaan sendinya menjadi macam-macam itu memang bikin kepala kita pusing ya. Tetapi kalau Anda bisa menguasainya dengan baik, Anda itu akan merasa sangat senang sekali, merasa sangat puas sekali. Oh, ternyata meskipun banyak permukaan sendinya, saya bisa menguasai semua permukaan sendi dari vertebrae thoracalis dengan sebaik-baiknya. Ya, ini adalah permukaan sendi antar vertebrae. Jadi namanya kan prosesus articularis cranial. Ya, nanti ini akan ketemu dengan prosesus articularis yang caudal. Itu umum ya, yang kamu sudah pelajari pada vertebrae. Ini kalau dibuat skematis. Ini yang prosesus articularis cranial. Kalau perlu juga diingat, kalau yang cranial itu biasanya fasies prosesus articularisnya itu yang halus menghadap ke atas. Jadi kalau yang depan prosesus articularis cranial itu menunjukkan permukaannya itu dengan tanpa malu-malu gitu mengarah ke atas. Tapi kalau yang caudal
prosesus articularis caudal itu yang malu sehingga menunjuk ke arah bawah permukaannya. Jadi bagian halusnya itu menunduk ya di bagian belakang. Ini biasanya kalau pada sendi yang utuh itu agak sulit ya untuk dilihat. Tapi ketika Anda belajar tulang itu lepas ya, Anda bisa tahu. Oh ini fascias articularis yang kranial. Ini yang tunduk di belakang, ini yang caudal seperti itu. Itu adalah permukaan sendi antaruas. Kadang-kadang saya itu kalau ngasih pelajaran yang ini juga kasihan gitu. Kasihannya itu takut kalian kepalanya jadi mumet ya. Mudah-mudahan enggak ya. Semangat ya. Semangat enggak? Halo, tetap semangat. Semangat, Dokter. Nggak boleh sedih, nggak boleh merasa malas gitu. Harus tetap membaca baik-baik, melihat gambar ini baik-baik ya. Kemudian sekarang nih permukaan sendi ini kebetulan saya kasih warna hijau. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang kuning. Ya, tapi nanti yang membuat melakukan persendian ini enggak yang jauhan gini, enggak, tapi yang dekatan gini ya. Tapi Anda kan harus sudah tahu namanya. Kalau yang di posisi korpus yang depan ini namanya fovea costalis cranialis. Jadi yang saya kasih warna hijau itu fovea costalis cranialis. Kalau yang saya kasih warna kuning adalah fovea costalis yang caudalis. Ini juga kuning. Nah, ini nanti yang deketan ya, yang fovea costalis caudalis dengan fovea costalis cranialis dari vertebrae. Ini misalnya vertebrae thoracalis 5, maka yang depan 4, maka foveanya antara 4 sama 5 kuning dan hijau ini nanti akan ketemu untuk memadukan kepala costae. Jadi itu memang nanti yang harus membuat Anda lagi belajar lebih semangat lagi karena aduh memang banyak sekali ya yang harus di satu padukan. Ya, oke, itu nanti akan kita pelajari waktu ada costae gambar berikutnya. Sekarang kita belajar dulu lumbal ya. Lumbal ini istimewanya ini yang ke samping. Yang ke samping prosesus apa? Prosesus transversus. Ya, transversus. Jadi tadi waktu saya bilang ketika vertebrae thoracalis yang spinosusnya itu tinggi lancip ke atas, begitu dia mau ketemu sama lumbal, prosesus spinosusnya bagaimana? Ayo ingat nggak? Memendek, dokter. Memendek, dokter. Nah, Peter masih ingat ternyata meskipun udah siang. Memendek, membentuk vertebrae diafragmatika. Karena apa? Karena prosesus spinosusnya lumbal itu pendek-pendek gini, ya. Tapi dia memerlukan harmonisasi yang lainnya, yaitu dengan prosesus transversus yang ke arah samping. Itu yang dibuat menjadi lebar. Karena apa sih? Ini kan nanti di bawahnya ini biasanya ada ginjal ya, yang akan dilindungi oleh prosesus transversus ini. Ginjal biasanya dilindungi di bawah prosesus transversus dari lumbal. Kemudian rongga abdominal, ya, rongga abdominal itu tidak diperkuat oleh costae, ya, seperti costae waktu memperkuat toraks, tapi dia akan diperkuat hanya oleh lumbal yang pendek ini disertai dengan pembungkus abdomen yang namanya peritoneum. Jadi memang ada hal-hal yang selalu melengkapi tubuh itu secara harmonis, ya. Tapi juga tidak kelebihan, tidak kekurangan. Jadi seperti inilah wilayah dari abdominal dilindungi oleh vertebrae lumbalis. Ini kalau dilihat dari lateral, ini kalau dilihat dari center depan. Kalau dari center depan Anda perhatikan nih prosesus transversus spinosus yang ke atas, ini transversus yang ke samping ya.
kelihatan lebar, kemudian tetap ada foramen vertebral karena di lumbal itu juga harus dilewati oleh medula spinalis. Dan ini kalau bagian yang bagian depan kalau vertebrae itu tadi bentuknya apa? Ayo sebut. Kaput. Halo, pinter ya. Aku kira kamu sudah lupa. Ini kaput ya. Jadi kalau ini kaput, ya di depan ini ada kaputnya, berarti yang di posisi belakangnya nanti akan ketemu fovea. Seperti itu. Nah, ini kalau pada anjing nih, anjing itu prosesus transversusnya itu lancip. Karena lancip, dia diberi istilah namanya costiformis. Ya. Kemudian ada yang istimewa lagi pada anjing itu ditemukan prosesus aksesorius, ya ada tambahannya. Saya punya gambarnya nggak ya? Kayaknya prosesus aksesorius itu kalau tidak ada gambarnya kalian harus mencatat juga baik-baik ya. Proses aksesorius itu hanya ditemukan pada teman-temannya anjing dan teman-temannya anjing. Tapi kalau prosesus articularis kranial dan kaudal ini kalau menyatu ya antara depan belakang nanti dia juga membentuk prosesus mamilaris yang seperti puting susu ya. Kemudian ini juga prosesus articularis yang seperti biasanya. Ini kalau yang membentuk puting susu, nama prosesusnya apa? Prosesus mamilaris. Tapi Anda juga harus tahu mamilaris itu bukan prosesus tunggal ya, karena dia itu ternyata dibangun oleh prosesus articularis kranial dan prosesus articularis kaudal yang menyatu padu. Ya, nanti membentuk pentil yang seperti ini. Makanya prosesusnya namanya prosesus pentil, ya. Prosesus mamilaris. Oke, ini ada keistimewaan nih pada vertebrae lumbalis kuda. Catat, ya. Lumbal kuda itu jumlahnya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Anda lihat, ini prosesus yang ke samping namanya apa? Transversus, dok. Transversus. Nah, transversusnya kuda itu yang nomor 5 sama nomor 6 itu nempel menyatu. Tapi ini kalau kudanya sudah mulai tua ya. Kalau dia sudah dewasa hanya nemplek ini. Nah, ini membentuk suatu persendian yang diberi nama persendian intertransversarius. Jadi itu terjadi pada prosesus transversus vertebrae lumbalis ya untuk kuda dan berada pada posisi lumbal ke-5 dan ke-6. Lalu yang nomor 6 ternyata itu juga nggak tanggung-tanggung ya. Dia juga membentuk suatu persendian dengan sayap dari os sacrum. Nah, ini juga harmonisasi ya. Prosesus transversus itu menandai vertebrae lumbalis kan. Lumbalis itu pasti ke arah sampingnya ini lebar-lebar. Nah, dia akan beralih menuju ke prosesus di belakangnya lumbalis. Apa? Belakangnya lumbalis prosesus apa? Belakangnya lumbalis ruas tulang apa? Sacralis, dokter. Ya, sacralis, pintar. Ya. Karena dia akan beralih ke sacralis, maka dia itu juga harus punya harus punya prosesus transversus yang bisa nanti menyatu dengan prosesus transversus lumbalis yang ada di depannya. Oleh karena itu sacrum itu bagian paling depan itu juga ikut-ikut melebar duluan gitu. Dia melebar. Bentuk lebarnya os sacrum itu namanya adalah alai sacralis. Jadi alai sacralis itu adalah ruas tulang sacrum yang pertama. Dia kenapa kok harus membentuk melebar seperti itu? Karena dia nanti harus menyesuaikan dengan prosesus transversus dari os lumbal. Ya. Karena lumbal ini selalu punya prosesus transversus yang ke arah samping. Nanti
Yang lumba terakhir dari kuda itu akan berpadu dengan alai sakral. Jadi dia membentuk persendian sakrotransversalis. Dan itu ditemukan pada hewan kuda. Jadi gambar ini adalah lumbosakral dari kuda. Kalau nggak kuda nggak ada tabu, nggak ada. Kalau bukan teman-temannya kuda itu nggak akan ditemukan lumbal yang menyatu seperti ini. Ya, jadi itu ingat-ingat baik-baik. Kalau sapi itu lumbalnya jauh, ininya transversusnya, jadi nggak nempel. Ya, sekarang kita khusus belajar sakrum. Ini adalah sakrum kuda, sapi ya, ini sapi, betul sapi. Tadi yang paling depan itu membentuk alai, membentuk sayap. Ya. Jadi namanya alai sakralis. Alai sakralis itu juga membentuk tuber atau apa namanya, benjolan besar. Tapi alai sakralis itu juga nanti akan ketemu dengan os kokse, ya. Kokse ya, bukan koste. Kokse itu berarti tulang yang nanti akan membentuk panggul atau pelvis. Permukaan yang disiapkan oleh os sakral untuk os kokse namanya adalah facies auricularis. Kenapa namanya auricula? Seperti telinga, gitu ya. Dan ini bagian ini yang agak kasar gitu. Jadi kalau kita menemukan facies auricularis pada alai sakralis dari hewan, itu berarti dia nanti akan dipadukan dengan permukaan os kokse, ya, jadi tulang panggul yang ada di wilayah kafum pelvis seperti itu. Terus ini perhatikan baik-baik, os sakrum itu karena dia memang tulang yang harus punya banyak lubang-lubang karena nanti dia akan mengeluarkan plexus. Plexus itu kalian kan sudah belajar ya waktu PAV tentang saraf ya. Ada plexus lumbosakral yang keluar dari os sakrum ya. Nanti itu akan membantu untuk mengeluarkan saraf-saraf otonom untuk wilayah pelvis dan juga saraf-saraf motorik yang digunakan untuk menggerakkan kaki belakang. Ya. Jadi lubang-lubangnya itu besar pada os sakrum. Ada lubang yang tampak dari ventral, ada tampak yang dari dorsal. Kalau tampak dari ventral namanya foramen sacralis ventralis. Terus kalian perhatikan bahwa sakrum itu waktu mereka itu hewan-hewan masih muda, itu biasanya ruasnya ini belum nempel, belum menyatu, belum melakukan ossifikasi. Tapi nanti kalau sudah dewasa dia akan menyatu. Ya. Penyatuan itu nanti membentuk suatu garis-garis bekas penyatuan, sehingga garis-garis ini dinamai dengan linea transversal. Ayo kalau kamu saya suruh jawab, apakah os sakrum punya prosesus transversus? Punya enggak? Punya enggak? Sudah tidur rupanya ya. Bu Ana ditinggal ya. Halo, halo. Halo. Ayo, Bu Ana ditinggal pergi ya. Hei, hei. Apa kabar? Saya nggak mau nerusin kalau nggak ada yang jawab. Halo? Halo, halo, halo. Iya, dokter. Tidak Ya, Dok. Iya, Dok. Iya, punya dokter punya. Punya, Dok. Jadi ada di bawahnya. Iya. Maaf ya, Bu Ana. Bu Ana teriak-teriak lagi ya. Soalnya kalau Bu Ana ditinggalkan, Bu Ana sedih ya. Kalau sedih, Bu Ana keluar aja deh dari sini. Biar Bu Ana tidur aja di rumah. Masih bingung, Dok. Dokter jangan tidur dulu, dokter, masih panjang. Enggak gitu, kalau kamu ninggal Bu Ana mau tetap di sini ya percuma, nggak ada yang dengerin. Ya, masih dengerin?
Masih dok. Iya, dokter. Dokter. Oke, senang sekali mendengarnya. Ya, jadi punya nggak prosesus transversus? Punya. Punya. Punya, Dok. Punya, dokter. transversus ke arah samping. Punya nggak dia prosesus articularis? Punya dokter. Punya, dokter. Ya, karena dia kan vertebrae itu kan ruas ya. Kalau ruasnya asli ini kan satu-satu, jadi dia harus punya teman-teman untuk membuka persendian antar ruas. Gitu. Jadi dia tetap harus punya prosesus articularis. Punya nggak prosesus spinosus dia? Punya Punya dokter. dok. Dokter. Oke. Kenapa kok ini bisa ada lubang-lubang? Untuk plexus penjuluran saraf-saraf. Iya, untuk keluarnya plexus. Kenapa kok ada garis-garis? Soalnya Karena sudah menyatu. sudah osifikasi. Iya, pintar. Ternyata nggak tidur ya anak-anak. Jadi karena osifikasi membentuk linea atau membentuk garis. Oh ya, masih ingat nggak? Kenapa kok ada fascias auricularis? Ayo, kalau ini tahu nggak? Ingat nggak tadi? Permukaan sendi untuk siapa? Untuk tulang panggul dok. Iya, pintar. Tulang panggul. Terima kasih untuk dibangun. Oke, di atas dari dorsal ya. Nah, ini adalah transversusnya. Kemudian ini alai yang paling depan ya. Apa yang istimewa? Kalau prosesus spinosus itu disatukan, maka dia akan membentuk tepi tajam. Namanya crista sacralis mediana. Kemudian kalau itu prosesus articularis yang menyatu karena sudah ada osifikasi, maka dia akan membentuk suatu tepi tajam yang diberi nama crista sacralis intermedia. Kira-kira masih ada satu lagi atau enggak? Yang belum disebut yang prosesus apa? Tadi spinosus sudah, articularis sudah, apa yang belum? Transversus dok. Transversus. Transversus, karena transversus belum disebut. Jadi yang transversus kalau menyatu membentuk crista sacralis lateralis. Jadi ada 3 crista ya yang menyatu pada os sacrum yang sudah mengalami osifikasi. Oke, itu adalah pada semua hewan. Pada semua hewan ditemukan seperti itu. Ini sakral dari kuda. Kalau sakral kuda itu agak lancip ya seperti ini. Kalau sakral kuda ini hampir kayak patung Kalimantan gitu ya. Kemudian ini sakrum kambing yang di belakang ya, tapi kalau ini lumbal, ini sakral. Ini sakral kambing dilihat dari atas seperti kepiting, kok kepiting seperti udang. Ini sakrum anjing, ya bentuknya membulat, tebal gitu, sakrum anjing. Nah, kita belajar koksigea. Koksigea ini Anda harus ingat-ingat ada kode yang selalu saya sebut ya untuk mengingat-ingat, yaitu tanggal 13 bulan 45 tahun 6910. Tanggal 13 ini menunjukkan gini, os koksigea 1 sampai 3 itu mempunyai bentukan semua prosesus vertebrae yang sempurna. Jadi dia punya arkus, punya korpus, kemudian punya prosesus yang lengkap. Mulai dari spinosus, transversus, dan satunya articularis. Nah, ini lengkap pada nomor 1 sampai 3. Kemudian nomor 45, apa yang terjadi pada nomor 45? Jadi setelah koksigea nomor 45 itu semua prosesusnya ini mulai mengkerut, tidak tumbuh ya, tidak tumbuh dengan sempurna.
ya. Kemudian ketika mencapai tahun 6969 ya, 69, itu arkusnya yang di atas itu hilang. Jadi tidak ada arkus. Jadi vertebrenya itu tidak memiliki arkus. Ini yang nomor 69. Lalu yang nomor 10 itu mulai 10 sampai selanjutnya vertebrae coccygialisnya membentuk balok. Jadi kamu kalau sempat ya makan sop buntut, kamu perhatikan kalau yang dia lengkap dan dagingnya banyak itu memang nomor 1 sampai 3. Kalau yang mungkin dagingnya sedikit itu adalah yang nomor 45 ya. Kalau dia mulai lebih sedikit lagi lalu tidak ada bagian atasnya, atapnya itu enggak ada, berarti 69. Kemudian kalau cuman balok gitu, biasanya paling belakang dari buntut itu bentuknya seperti balok ya. Jadi seperti itu struktur. Oh ya, ada yang penting lagi dari coccygia ya, yang tadi saya lupa nyebut ya. Di bawah ventral dari prosesus transversus ini ada prosesus hemalis. Di situ biasanya untuk melindungi lintasan arteri dan vena coccygialis medianus ya. Namanya prosesus hemalis. Nah, kita belajar coste. Coste itu yang harus kamu pelajari itu apa? Di bagian atas ya. Ada kaput, kemudian ada tuberculum. Makanya kalau saya tadi ngajari di vertebrae thoracalis ada fovea costalis cranial, fovea costalis caudal, itu kamu harus ingat-ingat dengan kaput coste. Kemudian kalau tuberculum saya ajarkan di coste, ini berarti kamu harus ingat-ingat ada fovea costalis transversalis. Ya. Itu ada hubungannya dengan prosesus tuberculum ya dari coste. Kemudian ini kalau dari bagian median ya, coste kamu pegang bagian mediannya, itu di caudal atau belakangnya itu ada sulcus ya. Sulcus ini nanti dilewati oleh arteri vena intercostalis. Nah, ini penting ya untuk juga dipelajari. Kemudian bagian bawah dari coste itu membentuk kartilago karena ini nanti dia akan menyatu atau melengket pada os sternum. Kita lihat berikutnya. Sternum itu ada 18 kalau pada kuda ya. Tapi yang sternum beneran disebut coste sternale itu biasanya adalah semua coste yang kartilagonya itu melekat sempurna pada sternum. Jumlahnya biasanya 8 ya. Ini juga pada babi jumlahnya 8, pada sapi jumlahnya 8. Semua yang berwarna kuning ini adalah coste sternale. Kemudian yang berwarna merah ini adalah coste asternale. Asternale itu yang gimana? Asternale itu yang tidak langsung melekat pada sternum, tapi kartilagonya itu tandem. Jadi kalau kartilago nomor 9 ditumpangi nomor 10, nomor 10 ditunggangi nomor 11, nomor 11 ditunggangi 12, dan seterusnya. Jadi penunggangan ini dilakukan untuk nanti yang paling depan ini supaya bisa bertemu dengan sternum. Tapi dia tidak bisa langsung melekat pada bagian paling belakang osternum. Itulah yang disebut dengan cartilago coste asternale. Ini pada hewan-hewan yang mempunyai coste melayang. Kita juga punya coste melayang ya. Kita punya 12, tapi yang melayang 1. Kalau pada anjing itu juga ada yang melayang seperti ini. Namanya adalah coste fluctuans. Ini tadi cerita kalau caput coste, dia akan melekat pada fovea, costale, caudal, dan cranial. Kemudian yang harus Anda ingat-ingat tuh gini ya. Saya itu biasanya memberitahunya gini. Kaput itu biasanya serakah.
dia itu akan menjajah dua vertebrae. Ya. Kalau dia kaput koste 7, maka daerah jajahannya adalah vertebrae ke-7 dengan vertebrae yang di depannya. Jadi kaput ini akan nemplek pada vertebrae thoracalis 7 dan vertebrae thoracalis 6. Jadi ingat sekali lagi bahwa kaput koste itu serakah karena mempunyai dua daerah jajahan pada vertebrae. Kalau dia koste ke-7, jajahannya itu pada vertebrae yang ke-7 dan vertebrae yang ada di depannya. Itu kaput. Nah, seperti ini. Jadi saya menggambarkannya pada apa ini, diagram ini. Satunya adalah tuberculum koste. Kalau tuberculum koste ini setia pada temannya. Kalau dia koste 6 ya dia cuman akan bersalamannya itu hanya pada vertebrae thoracalis yang ke-6. Dan dia hanya akan berada pada permukaan sendi dari fovea costalis transversalis. Dari vertebrae thoracalis yang ke-6 akan bertemu dengan tuberculum koste yang ke-6. Ini mempelajarinya juga harus pelan-pelan nih. Kalau nggak pelan-pelan kalian akan pusing lagi. Oke. Mudah-mudahan kalian tidak mengantuk. Ya, ini udah hampir selesai loh ya. Tapi saya jangan ditinggal loh ya. Kalau kamu ninggalin saya ngambek. Oke, ini adalah koste. Koste itu juga ditempeli oleh beberapa otot ya, karena beberapa otot yang akan ke arah dorsal, ya ke punggung dorsal itu biasanya nempleknya itu di koste. Nah, koste itu memberi tempat ada dua, yang satu tuberositas untuk musculus longissimus, yang satu tuberositas untuk musculus iliocostalis. Oke, kita akan mencapai osteonebrae. Ciri khas vertebrae kuda. Ini ada kartilago yang nancip di bagian ventral pada sternum kuda yang diberi nama kartilago cariniformis. Kemudian ini juga pada banyak hewan itu semuanya sama. Di depan ada manubrium sterni, di belakang ada sendok yang namanya processus sipoideus. Kemudian ini adalah pada sapi, ya. Pada sapi itu ada manubrium sterni, juga ada sendok yang paling belakang namanya processus sipoideus. Kemudian manubrium sterni kambing juga ada, processus sipoideusnya juga ada di belakang. Tapi mereka tidak mempunyai cartilago cariniformis yang lancip. Oleh karena itu kebanyakan kita akan berpikir, oh kalau kuda itu ternyata dia lebih mudah bisa berenang ya, karena dia mempunyai osternum itu yang ada lunasnya sehingga bisa membelah ombak gitu ya, karena dia punya cartilago sterni ya. Itu logika saya ya. Lalu koste pada cartilagonya ini ternyata juga dia akan melengket ya. Seperti yang tadi saya bilang, koste sternale itu akan melengket pada sternum, dan tempat di sternum yang disediakan untuk cartilago koste adalah incisura costalis. Catat ya, karena ini cukup penting untuk menggambarkan bagaimana koste akan bersama-sama dengan apa tadi, sternum. Baiklah, ini gambarkan aja kalian bermimpi bahwa anatomi veteriner dasarnya bisa dapat nilai A. Setuju nggak? Setuju, Dok. Setuju, dokter. Setuju, Dok. Oke, mudah-mudahan mimpimu terkabul ya. Dan saya juga selalu berdoa agar nilai kalian untuk osteologi aksialis ini mencapai nilai yang bagus sehingga nantinya kalian akan mendapat nilai A.
Baiklah, ini layar 4 ya. Oke, layar 4.